kali katanya kan. Ini kita buat juga. Ini kita buat juga misalnya 1, 2, 3, 4, 10, 12, 16. Ini kita buat juga semuanya. Kemudian kita apain 2 kali, berarti 2 kalinya berapa? Di 2. Kemudian 2 di 2 kalinya di 4 gitu kan. 5, 10, 6, 12, ya kan? 8, 16. Kayak gini. Kayak gini aja diagram panah. Udah selesai. Kalau diagram panah. Nah, yang B katanya buatlah pasangan terurutnya. Yang dimana 2 kali. Kalau pasangan terurut itu ya kita buat aja. Bentar. Kalau pasangan terurut tuh bentar. Oh. Jadi kalau pasangan terurut tuh ya kita buat aja. Pasangan terurutnya misalnya kan dari PQ ini. Kita buat ini buat ini. Pasangan terurutnya 1,2, 1,2. Ini. 2,4, 2,4 ya kan. Kemudian 5, 10, 10, 6,12 dan 8,16 gitu. Nah, inilah pasangan terurut dari relasi. Ini pasangan terurut. Ini namanya diagram panah. Nah, kemudian di yang B, di soal yang B, yang C, buatlah diagram kartesius katanya. Kartesius. Nah, kalau diagram kartesius, kita pilih yang ini misalnya X, yang ini Y, kita buat di sini. Ini X, ini Y katanya kan. Ini berapa katanya? 1, 2, 5, 6, 8. Berarti positif semua. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini 8. Ini 2, 4, 6, 8. Ini 1, enggak satunya. Kemudian berapa? 5 ya. 5 berarti di sini 5. Nah, kemudian yang di atasnya 1 sampai 16. Berarti 8. 1, 2, 3, 4 sini. 5, 6, 7, 8. Ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 ya. 16, ini 14. 1,2. Jadi 1 tadi X kan. Ini kan X, ini Y kan. Ini X. Jadi katanya 1,2. 1,2 berarti 1,2 di sini. Dibuat gini. Nah, kemudian berapa lagi? 2,4. 2,4. Ini 4 kan. Di 2,4 kayak gitu. Nah, kemudian buatlah sampai selesai sampai 16. 8, 16 gitu. 16 kan. Sampai 16 ini. Nah, itulah diagram kartesiusnya kayak gitu. Cuma gitu aja kalau yang relasi ini. Sampai sini ditanyakan. Ada mau ditanyakan? Apa? Lanjut, Bang. Lanjut ya. Nah, ini soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 jika diketahui, buat dulu soalnya. R min 3,3, 2,-2, 5,-5, min 1,1, min 7,7. Nah, di soal kan di nomor 2, soal nomor 2 ini, jika diketahui R, dia ini, relasinya ini kan. Nah, relasi dari ini, maka buatlah diagram koordinat. Diagram koordinat itu sama diagram kartesius sama aja. Nah, maka diagram koordinatnya gimana? Kita misalkan dulu yang di kiri ini X, yang di kanan ini Y, ya kan? Jadi X-nya mana aja? X-nya min 3, ini 2, ini 5, ini min 1, min 7. Ini X ya, ini X-nya. Kemudian yang Y-nya, itu 3, min 2, min 5, min 1, dan 7. Nah, kita buat dulu di diagram koordinat gitu.
Nah, ini ada berapa nih? Ini anggap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Min 7 ya. Ini 3, min 3, ini min 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini di 2, ini 5. Nah, ini 5. Nah, ini juga sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 misalnya. 7. Ya kan? Ini 7, ini 1, ini 3. Nah, pokoknya intinya yang ini langsung kayak kita buat diagram itu loh. Ini kan angkanya udah ada, tinggal kita masukin aja. Kita masukin aja. Berarti ini 3, 4, ini 5. Ini min 5. Nah, pertama min 3 sama 3. Min 3 ini X kan, sama 3. Jadi di sini nanti ini. Ini sama ini. Nah, itu pertama. Kemudian 2, X-nya 2. X-nya 2 di min 2. Ini min 2 kan, min 2. Jadi kita di sini nanti nih. Jadi kita buat diagram panahnya kartesiusnya. Nah, di sini. Kemudian 5 X5 Y-nya min 5. Y-nya min 5 ini. X-nya 5. Berarti di sini nanti nih. Kita kira-kirakan kalau mau apa pakai penggaris nanti. Di sini nanti nih. Di sini. Kemudian X-nya min 1 sama 1. Y1 berarti di sini. Sini. Kemudian 7 sama 7 ya kan. Min 7 sama 7. Min 7 ini apa? X sama 7 di sini. Di sini. Nah, inilah diagram koordinatnya dari relasi yang diketahui soalnya ini. Ya kan? Kemudian di soal itu yang ini kan yang A. Yang B-nya ditanya kodomain sama range. Iya, apa relasi ya. Jika ini ada 1, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya 1 ini ke 2. 2 ini ke 4 gitu kan. 3 ini ke 5. 4 ini ke 6. Nah, yang domainnya yang mana domainnya? Niki. Domainnya yang mana kira-kira? Domain itu kan daerah asal kan? Ya, nak. Jadi yang domain itu namanya domain 1, 2, 3, 4, 5. Ini domain ini. Kalau kodomain yang ini semua yang di kanan, yang di kiri ini namanya domain, yang di kanan ini kodomain kan. Jadi kodomainnya 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada namanya range. Kalau rank itu apa? Rank itu dia itu ketika ditunjuk maksudnya gini. 1 dia sama 2, ya kan? 2 ditunjuknya ke 4, 3 ditunjuk ke 5, 4 ini ke 6. Jadi range-nya apa? Range-nya tuh yang 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Jadi dapat disimpulkan range itu kalau range itu di kanan kan. Kita tengoknya di kanan. Nah, jadi yang di soal nomor 2 itu, nomor 2 ini ya kan ditanya mana domainnya. Domain. Kebetulan domain kita yang ini tadi, yang X kan. Yang X. Ini ke domainnya. Min 3. Ya ini kita urut dulu ya. Ini belum urut ini. Berarti ini min 7, min 3. Ini min 7, min 3, min 1 ya. Kemudian 2 sama 5. Ini 2 sama 5. Nah, kalau kodomain tuh di Y ini. Kodomain tuh selalu di Y. Berarti ini min 5, min 2. Ini min 5, min 2. Kemudian ini 1, 3, 7. Nah, 1, 3, 7. Nah, kalau range-nya mana? Ingat lagi konsepnya. Range itu adalah ketika dia ditunjuk gitu. Ditunjuk. Jadi kalau kayak gini dia kan kebetulan yang ini ditunjuknya semua kan.
Jadi yang semuanya itu yang Y kan, yang Y. Sama kayak gini. Ini gini lah. Ketika dia 1 ditunjuknya. Ketika 2 ditunjuknya -2. Ketika 5 ditunjuknya mana nih? -5. Ya kan? Ketika -3 ditunjuknya 3. Jadi semuanya ditunjuk. Jadi range-nya itu adalah hasil yang ditunjuknya itu yang di kanan ini. Kebetulan yang di kanan ini mana? Yang kodomain kan? Yang kodomain semua ini. Ini sama, kodomain sama range-nya sama. 5, -2, 1, 3, 7. Nah, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Ada yang tanyakan nggak? Lanjut, Bang. Lanjut ya. Aman kan? Kodomain sama range kan? Bentar. Lanjut. Itu adalah himpunan bilangan cacat. Himpunan bilangan cacah kecil dari 4. Kemudian yang B itu X, di mana X itu lebih kecil dari 6, X bilangan ASI. A itu pasangan turut. C inverse dari relasi. Yang B. Yang C kodomain range dari R-1. Dah, ini kita lanjut yang relasi nih. Nah, di nomor 3 yang di soal yang ku kirim itu, yang di file kita, soal yang dikasih Ibu, yang tentang relasi. Ini ada soal katanya jika A adalah himpunan bilangan cacah yang kecil dari 4. Berarti A ini himpunan cacah itu dari 0 kan? Ya kan? Himpunan cacah. Berarti yang dari kecil dari 4 nih berapa? 0, 1, 2, 3. Enak. Nah, yang B itu katanya X di mana X lebih kecil dari 6. Di mana X itu bilangan asli. Bilangan asli itu dari 1 kan, dimulai dari 1. Dimulai dari 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini inilah apanya? AB-nya. Nah, di soal pertanyaannya adalah buatlah pasangan terurut. Pasangan terurut. Pasangan terurut itu kayak tadi kan. Ya, ini A ya. Jika AB-nya pasangan terurutnya gimana? AB-nya ini 0,1, 0,1 ya kan. Ya, ini 1,2, 1,2, 2,3 ya kan. Bentar. Ini 3,4 itu. Gini. Nah, ini kita misalkan buat pasangan terurutnya. Kayak gini. Nah, yang B-nya inverse. Nah, tadi inverse aku bilang tadi apa? Jika diketahui tadi inverse ya. Jika ada A, B. Nah, di mana ini nih B, A, di mana ada apa ini A, B. Yang apa ini bilangan real. Nah, artinya dia dibalik. Ketika dia A, B nanti jadi B, A. Nah, inverse-nya apa? Inverse-nya 0,1 ini jadi 1,0, ya kan? Ini yang ini jadi 2,1. Nah, ini 3,2, ini 4,3. Itulah inverse-nya. Itulah inverse dari relasi ini. Relasi AB ini. Ini inverse-nya. Nah, sudah itu pertanyaan kedua, carilah domain, kodomain, dan range. Ingat, domain itu yang di kiri ya. Jadi domainnya ini 1, 2, 3, 4, enak. Kemudian yang kodomainnya yang di kanan. Kodomain itu yang di kanan kan, yang 0, 1, 2, 3. Nah, range itu yang mana? Range itu yang ditunjuk keduanya. Apa?
Apa? Siapa yang bilang tadi? Nah, range ini yang ditunjuk. Ditunjuk. Jadi kebetulan karena ini ditunjuk semua, karena ada pasangan semua, maka yang pasangannya itu yang di kanan 0, 1, 2, sama 3. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bang, kode mainnya apa aja tadi? Kode main itu yang di kanan, atau kalau di koordinat itu yang Y. Kode mainnya ini kan kode main yang R inverse katanya. Berarti yang kode mainnya yang kanan ini, yang di kanan ini. Yang kanan ini apa? Ini apa tadi? Ini 0. Ini 1, Bang, ya kan? tapi itu yang Ini inverse-nya, 2. Bang. Iya, ini kan katanya saya domain ke domain range yang R inverse. Ini R-nya, ini R biasa, ini R inverse gitu. Ya kan pertama kan dicari pasang turut, ini pasang turutnya ya kan? Ya kan? Habis itu dicari inverse-nya, ini inverse-nya. Yang ini inverse-nya. Nah, cari kemudian domain, kodomain sama range dari R inverse. Nah, ini R inverse-nya. Makanya kita cari kodomain di R inverse ini. Nah, domainnya mana? Domainnya di kiri tadi kan. Habis itu kodomainnya yang di kanan, ya kan, di kanan. Nah, range-nya yang ditunjuk dari domain. Ini kebetulan ditunjuk semua, makanya di kanan. Kayak gitu. Kenapa 5 tuh nggak masuk, Bang? Nah, itu aku kurang tahu karena yang setahuku kalau kita relasi itu ya, relasi itu ketika A sama B, relasi itu dia gini loh. Relasi itu bentar. Menurutku dia kan ada 4 di sini. Nah, ini ada 5. Nah, sebenarnya kalau relasi itu cari relasi jadi kayak mana? Terurut, pasang turut gitu kan. Nah, di sini kan nggak ada di sini katanya A kali B nih. Enak. Jadi kalau relasi itu bentar. Ini. Sebenarnya kalau ini nih, kalau di soal biasanya itu ada apanya? Ada namanya kayak apa namanya? Petunjuknya gitu. Kayak tadi yang soal nomor berapa tadi? Yang 2 kali katanya kan, 2 kali. Maka kita tahu ketika dia ada 4 di sini, ada 5 di sini, maka kita gunakan 01, 12. Maka kita gunakan ini konsep lebih dari 1 atau tambah 1 gitu. Berarti 0 sama 1, 1 sama 2, 2 sama 3, 3 sama 4 gitu. Gini aja kita pakai gitu. Paham nggak? Dikit. Udah. Sampai sini ada ditanya lagi? Ya, nomor 4 ya. Nomor 4 itu C, D, 15, 10, 9, 12. Nah, ini 5, 3, 20, ini 12. Nah, ini 10 nih ke 5, 9 nih ke 3, dan 12 nih ke 12. Nah, kayak gini. Biasanya kan ada 4 sama 4 ini. Nah, pertama itu katanya tentukan apa tuh? Ya. Soal yang pertama itu tentukan domain, kodomain, dan range-nya katanya kan. Ingat, domain itu selalu yang di key ya, daerah asal. Domain itu dari daerah asal. Jadi domainnya 15, 10, 9 sama 12. Nah, ini sebenarnya buatnya urut aja. Kalau gini kan nggak urut, karena kita ikut yang ini. Ini yang domain, ya kan? Kalau yang kodomain, kalau yang kodomainnya yang di kanan, ingat kodomain itu selalu yang di kanan. Nah, kodomain itu di kanan. Ini 3, 5, 12, 10 ya kan. Nah, range itu bukan dimaksudnya yang kanan semua, bukan. Range itu tuh jika yang mana ditunjuk. Yang mana yang nggak ditunjuk itu bukan range. Nah, kebetulan yang 15 ini ketiga nih. Ini ketiga nih salah. Ini ketiga. Yang 20 nggak ditunjuk kan.
Yang tunjuk yang mana? Yang 3, 5 sama 12. Maka range-nya 3, 5, 12. 20 nggak masuk. Karena dia nggak ada yang tunjuk ke 20. Gitu. 3, 5, 12 sama 20. Nah, inilah yang 3 inilah domain, kodomain sama range. Ingat, domain yang kiri, kodomain yang kanan. Yang range-nya ini yang ditunjuk gitu, yang ditunjuk. Nah, itulah. Nah, kemudian soal yang kemudian yang B katanya kemudian katanya yang B buatlah pasangan terurut. Ini yang A kan. Buatlah pasangan terurut. Kalau pasangan terurut itu kita buat aja. Ini misalnya pasangan terurutnya mana? Ini 5 ke 15 gitu kan. 15 ke 5. Kemudian 15 ini kemana lagi? 15 ini ke 3 ya. 15 ini ke 3. Kemudian yang 10 ini ke 5. 10 ini koma 5. Kemudian yang 9 ini ke 3. Yang 9 ini ke 3. Enak. Yang 3. Kemudian 12 ini ke 12. 12 ini ke 12. Nah, inilah pasangan terurutnya. Ini pasangan terurut. Kemudian yang C, katanya tentukan kalimat terbuka dari relasinya. Kalimat terbuka ini maksudnya yang aku bilang tadi, syaratnya. Kenapa dia 5 ini dibuat 15, kenapa dia 3 gitu. Ini 10 kenapa 5 gitu. 9 kenapa 3, 12 kenapa 12 kayak gitu. Nah, syaratnya apa ini kira-kira? Kenapa dia gitu? Ya kenapa? Kenapa? Healing kapan di mana? Nah, ini healing ini siapa ini? Nah, coba siapa yang bisa jawab nih? Apa namanya? Hubungan relasinya. Lipatan. Jadi kalau hubungan relasinya langsung jawab aja ya. Lama nanti. Ini kalau kusimpulkan hubungan relasinya itu ini faktor dari 15 faktor dari 5 gitu kan. 15 faktor dari 3. 12 faktor dari 12 betul. 12 faktor dari 12 karena 12 ini faktornya itu 12 kali 1. Bisa jadi kan 12 faktor dari. Jadi yang ini faktor dari. Nah, itu. Nah, inilah. Nah, kemudian gini. Kan ada tuh tinggal relasi 2 sama relasi 3. Itu kan banyak juga itu. Mana yang mau dikerjakan dulu, relasi 2 atau relasi 3? Yang ku kirim itu kan ada di contoh soal di soal latihan kesibukan ada relasi 2 sama relasi 3. Itu yang dikerjakan mana? Yang 2 atau yang 3? Coba dicek dulu. Satu 2 kalinya apa? Kalau 1 tuh 2 kalinya 2 ya kan? Kalau 2 tuh 2 kalinya 4, enak. Kalau 5 tuh 2 kalinya 10 ya kan? Kalau 6 itu 2 kalinya 12, 8 itu 2 kali 6, 16. Karena di sini kan 1, 2, 3, 4, 10, 12, 16. Jadi yang enggak termasuk di sini ada 1 gitu. Jadi dihubungkan 2 kali. 1 2 kalinya adalah 2. 2 2 kalinya adalah 4. 5 2 kalinya adalah 10. 6 2 kalinya adalah 12. 8 2 kalinya 16. Yang pertama itu dibuatnya diagram panah disuruhnya. Kita pakai gini. Kalau disuruhnya pasangan terurut, yang B kan pasangan terurut, kita buat kayak gini. Enak. Kemudian yang C itu katanya diagram koordinat, kita buat kayak gini. Kayak gitu. Kirain aku dilangkain Diapain? satu. Enggak, karena dia sini kan ada apa ini? Ada Iya. syaratnya 2 kali katanya kan. Makanya yang nomor 3 tadi kan, ada dibilang itu apa syaratnya, syarat relasinya kayak gini. Ini faktor dari kan. Gitu. Ini gimana nih? Kita lanjut ke contoh soal yang relasi sedikit atau langsung aja ke fungsi injektif, subjektif? Langsung sudah jam 10 nih.
Jam 10 sekarang ya. Ya, Cikgu langsung Boleh. ke yang Ya Bang, Bentar. mau nanya Bang. X, Y-nya. X. Kalau subjektif itu ketika inverse kan di inverse kan kemudian bentar. Oh, udah berani. Makan lah. Tidak. Impor. Dah. Ini dari yang kuliah tadi kan kita dapat fungsi, lihat kan fungsi itu kan dia tuh berpasangan dengan tepat 1Y. Jadi dia cuman yang di kirinya itu cuman satu boleh berpasangan gitu. Jadi kita ini sebenarnya ini dapat dipelajari juga itu. Jika kita ini berpasangan tuh hanya satu bolehnya. Tuh. Kemudian di injektif, coba nengok di bawah lagi apa? Bawah lagi Aril. Yang injektif ya, injektif. Injektif. Dikebawain. Halaman berapa nih? Halaman 97. Nah ini. Dia injektif itu jika kalau aku simpulkan ya, jika coba saja ke contoh soalnya. Dibawain lagi. Ini. Ada 2x tambah 5 kan. 2x tambah 5. Kemudian dan 2x ini yang ini apa? X apa namanya? Apa nama bahasanya itu? Pokoknya ada garis di atas itu. 2x garis atas itu tambah 5. Sehingga diperoleh jika 2x tambah 5 itu sama dengan 25, maka sama-sama ketika dia sama maka dia subjektif gitu. Maksudnya gini, cara subjektif ini, bentar. Coba kamu apain Aril, matikan dulu ini. Saya kerjain dulu ya. Ini fx, ini 2x tambah 5. Nah, jadi ini caranya tadi kan subjektif itu nih x, y, ini x aksen y. Maka x ini harus sama dengan ini. Kayak gitu. Nah, kita coba. Soalnya kan ini tadi apa soalnya? X-nya 2x tambah 5. Maka kita buat dulu kayak gini. Subjektif itu mudah sebenarnya. Ini 2x tambah 5. Ini harus sama dengan 2x tambah 5. Nah, pertama caranya apa? Sama-sama dikurangi 5, ya kan? Sama-sama dikurangi 5, jadi 2x. Ini 2x ini. Nah, sama-sama dibagi 2, x ini. Dah, ini subjektif. Nah, gitu aja subjektif itu. Ini subjektif. Udah subjektif itu kan? Kayaknya subjektif itu. Apa? Apa nih? Putus. Apa? Itu